Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok kurang kompak ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulla ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kalau pengajian menjelang berbuka, biasanya isinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak muda jarang terlihat. Ya. Di beberapa masjid, oh iya, ini muda ini. Pak Tio masih muda, lupa saya. Kecuali Pak Tio. Di beberapa masjid, fenomena ini marak ya. Pengajian-pengajian sudah jarang ya, remaja masjid ya. Saya masih ingat tahun 95 96 ya. Di masjid ini juga gitu, kalau ada acara berbuka puasa, kita pada ngumpul di sini semua. Ya, tahun 95 saya termasuk remaja masjid di sini ya, di apa namanya ini? Baitur Rahman ya. Jadi pada saat itu remaja masjid ramai banget ya, diketuai oleh Mas Mono ya. Mas Mono, ada Mas Joko ya. Mas Joko itu undangannya Joko Keling ya. Karena keling. Gitu. Dan banyak sekali ya remaja-remaja masjid saat itu rame gitu ya. Di sana masih tempat wudhunya masih di situ ya. Di sana masih ada kolam ikan lelenya Pak Matori ya. Saat itu ya, Pak Matori masih muda banget ya. Pertama kali saya datang itu saya akhirnya tidak mau makan ikan lele karena kejadian yang terjadi di sini ya, di kolam ikan lele ini ya. Ada kejadian yang cukup mengagetkan saya begitu. Akhirnya semenjak saat itu saya tidak makan ikan lele sampai hari ini. Ya. Saat dipanen ikan lele di situ, saya nggak tahu ikan lele itu punya patil ya. Saya pegang dan patil itu bengkak tangan saya. Gitu. Ya alhamdulillah setelah sekian tahun ya bisa kembali ke masjid ini lagi ya. Dulu juga sempat misi ya, sempat jadi ketua remaja masjid ya, remaja masjid, sempat juga jadi ketua remaja Gurameh ya, Gurameh ya, saat itu ya, ya nostalgia ya. Walaupun sebenarnya saya nggak jauh-jauh amat ya, perginya nggak jauh-jauh amat ya, cuma di sini-sini aja gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah memasuki puasa ke-8 ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa hari ke-8 ya, dan kita akan memasuki puasa hari ke-9 ya. Ada satu doa yang harusnya kita sering ucapkan ya, karena ini adalah doa yang memang khusus ya, Rasulullah ajarkan ya, untuk
dibaca di bulan suci Ramadan. Ya, nanti kita akan sama-sama membacanya menjelang berbuka puasa. Ya, alhamdulillah panitia dalam hal ini adalah Mas Dayat. Ya, ini kebetulan juga adik saya. Mas Dayat ini adik saya, adik ipar. Ya, istrinya adalah adiknya istri saya. Nah, gitu. Jadi tidak kemana-mana ternyata. Menghubungi ya, kemudian untuk menggantikan Ustadz yang tidak bisa hadir hari ini, kemudian menyampaikan materinya tentang Ghazul Fikri. Waduh, berat banget ya. Materi Ghazul Fikri ini materi yang cukup berat ya. Tetapi saya coba untuk menyampaikannya secara sederhana ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, gitu. Apa itu Ghazul Fikri? Ya, Ghazul Fikri itu dari dua kata, yaitu al-ghazwu, ya, yang artinya peperangan, ya, serangan, ya, berkelahi, ya, ya. Ghazwu, ya, al-ghazwah itu artinya peperangan. Kemudian fikri itu artinya pikiran, ya. Maka al-ghazwu al-fikri itu adalah perang pemikiran. Nah, gitu. Kok ada perang pemikiran? Ya. Perang pemikiran ini muncul setelah kita memenangkan perang yang dikenal dengan namanya perang salib. Ya. Perang salib saat itu kaum non-muslim tidak berhasil mengalahkan kaum muslim. Ya. Maka kemudian tokoh-tokohnya berkumpul. Ya. Kemudian mereka mengadakan rapat membahas bagaimana cara mengalahkan kaum muslimin. Gitu. Nah, maka semua memberikan ide, ya, saran, ya, masukan, gitu. Karena beberapa kali pertempuran, gitu, tidak mampu mengalahkan kaum muslimin, gitu. Sementara pasukan non-muslimin itu takut mati. Pasukan muslimin malah yang dicari adalah mati, gitu. Gitu. Ya, orang-orang kalau mau berjihad itu yang dicari adalah mati, ya, karena mati syahid. Yang satu itu mencari mati, ya, ya, mencari menang itu pasti, ya, mencari menang itu pasti. Tetapi kematian tidak ditakuti, malah dihadapi, gitu. Yang satu takut akan kematian, gitu. Maka tidak akan pernah berhasil. Nah, begitu. Maka kemudian usulan dari utusan-utusan itu, ya, intinya akhirnya semua sepakat kalau kita melawan kaum muslimin dengan senjata, dengan pedang, dengan senapan, maka kita tidak akan pernah mampu mengalahkan kaum muslimin. Maka kita harus merubah strategi perang, ya. Perang terakhir terhadap kaum muslimin dinamakan perang salib. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita harus mengalahkan mereka dengan perang apa? Mari kita membuat perang baru yang namanya perang pemikiran. Nah, gitu. Nah, maka kemudian muncullah istilah al-ghazwu al-fikri, ya. Perang pemikiran, ya, gitu. Nah, hari ini kita akan coba membahas, ya, apa itu al-ghazwu al-fikri, ya. Pertama, harapan kita, ya, ketika kita mempelajari al-ghazwu al-fikri ini, ya, atau ghazwu al-fikri, kita mampu memahami secara baik dan benar tentang ghazwu al-fikri, ya. Baik pengertian, sejarah, metode-metode yang dilakukan, serta sarana-sarananya. Ya. Jadi
Apakah peperangan kita dengan kaum non-muslim itu sudah berakhir? Jawabannya belum. Ya, yang sudah berakhir adalah perang fisik. Ya, perang fisik antara seluruh kaum muslimin melawan kaum non-muslimin sudah selesai, kecuali yang masih terjadi di Palestina. Ya, di Palestina masih terus terjadi. Ya, karena itu adalah sunnatullah, ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita itu masih terus berperang ila yaumil akhir, ya, bahwa perang itu tidak akan pernah berhenti, ya, sampai akhir dunia, ya. Kenapa? Karena talbisul haq bil batil, tidak akan pernah bercampur antara al-haq dan al-batil. Nah, itu dia. Kaidah pertamanya itu. Ya, karena tidak mungkin bercampur antara al-haq dan al-batil, maka al-haq dan al-batil ini akan terus bertarung. Ya, akan terus bertarung. Ya. Dan akan dilahirkan, ya, orang-orang muslim dari berbagai macam karakter. Ada karakter yang seperti Umar bin Khattab, keras. Ya. Kalau ditanya, wahai Umar, apa yang kita lakukan terhadap musuh Islam? Langsung Umar berdiri, cabut pedang, kita perang. Nah, itu tipe Umar. Gitu. Dan sampai sekarang generasi Muslim yang seperti Umar ini masih terus dilahirkan, ya. Masih terus Allah ciptakan, ya, orang-orang yang tidak ada kompromi menghadapi kaum-kaum non-Muslim. Ya. Ada kaum yang santun, ya, seperti Utsman bin Affan, ya, gitu. Ya, ada kaum yang bijaksana seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tetapi itulah kisah dari peperangan-peperangan yang terjadi. Yang kedua, kita mampu memahami ideologi-ideologi yang dibawa oleh gerakan al-ghazwu al-fikri. Ya, seperti apa? Seperti ideologi orientalisme. Ideologi apa? Pluralisme. Ideologi apa? Feminisme. Ideologi apa? Sekularisme, liberalisme, utilitarisme, positivisme. Nah, banyak sekali isme-isme ini, ya. Isme itu adalah ideologi, sebagaimana Islam juga adalah isme. Ya, Islam itu adalah isme, dia ideologi. Maka ideologi harus dilawan dengan ideologi, begitu kata mereka. Ya, konsep harus dilawan dengan konsep. Gitu. Sekarang menang siapa konsepnya, kan begitu. Ya, gitu. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, ya, tadi sudah saya jelaskan, ghazwul fikri berasal dari kata ghazwul, ya. Ghazwul artinya perang, ya, serangan, serbuan, invasi, ya. Fikri adalah pemikiran. Maka ketika kata ghazwul dan fikri digabung menjadi satu, maka artinya menjadi perang pemikiran. Nah, yang berperang bukan fisik tetapi pikiran-pikiran. Pikiran ini ada di muka bumi ini, begitu saling bertarung. Ya. Secara terminologi, ghazwul fikri bermakna penyerangan, ya, dengan berbagai cara terhadap umat Islam. Jadi umat Islam ini terus diserang, ya, untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Ya. Jadi perang ghazwul fikri ini tujuannya untuk mengeluarkan kaum muslimin keluar dari agamanya. Nah, gitu. Ya. Minimal menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai ilahiyah. Ah, gitu. Ya. Itu tujuan dari ghazwul fikri, ya. Nah, istilah-istilah lain dari ghazwul fikri dikenal juga sebagai perang intelektual. Ya. Jadi seolah-olah, ya, begitu, ya, dibuatlah ideologi-ideologi itu, ya, kemudian disampaikanlah ideologi-ideologi itu dan dibuat seolah-olah dia masuk akal. Ya.
gitu. Dan manusia banyak yang menerima karena memang masuk akal, gitu, ya. Dibuat-buat supaya masuk akal. Atau juga dibilang sebagai perang kecerdasan, ya, atau proxy war, ya, gitu. Dimana senjata yang dipakai bukan pedang, pistol, tombak, keris, atau bom, melainkan pemikiran, tulisan, ide-ide, argumentasi, propaganda, agitasi, dialog, perdebatan bersifat defensif maupun ofensif. Nah, ini materinya berat banget kan? Gitu. Enaknya itu kajian menjelang berbuka itu amalan aja gitu kan. Amalan apa diperbanyak gitu. Ini tadi saya berpikir materinya mau saya sampaikan banyak pemuda-pemudanya. Nah, ini enak gitu ya. Pemuda-pemuda yang masih fresh, yang masih suka nulis gitu ya, yang masih suka, ini cocok ya diajarin Ghazul Fikri ya. Tetapi ini pesertanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang harusnya lebih banyak kita doa-doa aja ya gitu. Materinya gitu ya. Ya. Nah, sehingga Ghazul Fikri ini perang yang tidak menumpahkan darah. Ya. Tidak ada menghancurkan gedung-gedung, ya. Nah, kalau sekarang perang sudah terjadi, kita bisa lihat ya gedung-gedung hancur di Palestina, gedung hancur, ya, Ukraina, gedung hancur, ya. Tidak ada sekolah-sekolah yang diliburkan karena perang, ya, gitu. Bahkan sekolah-sekolah disuruh masuk, ya, gitu, ya. Ya, tidak ada rumah-rumah ibadah yang dihancurkan. Bahkan rumah ibadah dibuat sebagus mungkin. Wah, tapi anak-anak kecil dilarang rame di masjid. Gitu. Masjid-masjidnya dibangun dengan marmor-marmor yang megah. Tetapi kalau bisa dibuat kosong. Nah, itu dia Ghazul Fikri gitu, ya. Dibuatlah seolah-olah masuk akal gitu. Anak-anak kalau ke masjid rame mengganggu ibadah kekhusyuan. Nah, dibuatlah begitu. Kayaknya masuk akal. Gitu. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya kayak gini nih. Pengajian sudah nggak ada anak-anak muda gitu, ya kan? Nanti yang tua-tua ini sudah berpulang ke rahmatullah, yang muda-muda nggak muncul. Gitu. Ya kan? Kalau sholat tarawih hari pertama tumpah ruah. Hari kelima sudah terjadi kemajuan. Maksudnya safnya maju gitu. Gitu. Ya. Karena perangnya bukan perang fisik lagi, tetapi perangnya itu perang pemikiran, ya, gitu. Nah, begini konsep-konsepnya ini, gitu, ya. Ini konsep-konsep perang pemikiran begitu, ya. Gitu. Harusnya bagaimana? Harusnya anak-anak bermain nggak apa-apa, rame nggak apa-apa. Khusyuk itu urusan gampang, khusyuk itu. Ya. Khusyuk itu urusan sholat malam. Kalau mau nangis di sholat malam. Kalau di sholat wajib itu nggak usah nangis. Sholat wajib itu adalah sholat yang wajib kok. Gitu. Jadi kalau mau mengadu sama Allah ya di sholat malam. Kalau mau khusyuk ya di sholat malam. Kalau mau tidak terganggu sama anak-anak di sholat malam. Gitu. Kalau di sholat wajib anak-anak nggak apa-apa. Gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka biasa ke masjid. Gitu. Supaya mereka tidak asing dengan rumah ibadahnya. Gitu. Ya. Ini terjadi di masjid saya begitu. Ya, saat itu ketua takmir strength, ya, maklum, profesor. Nah, ini kalau ketua takmir profesor di sini enggak ya, bukan profesor ya. Alhamdulillah ya. Profesor ya, profesor beliau gitu. Ketika anak-anak bermain dimarahin. Wah, gitu. Akhirnya teringat terus
Sampai akhirnya mereka mulai dewasa, mulai remaja, mereka meninggalkan masjid. Sampai hari ini mereka meninggalkan masjid. Nah, hari ini dipanggil-panggil nama mereka di masjid. Nggak ada yang mau datang. Gitu. Kalau ditanya kenapa, dulu kami dilarang. Sekarang kami nggak mau ke masjid. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi Islam. Gitu. Gitu. Ya kan? Nah, konsep-konsep begini harus kita pahami. Gitu. Kalau mau cari kehusuan sholat, itu adanya di sholat malam. Gitu. Sholat tahajud, silahkan sholat sampai nangis, sampai bengkak-bengkak kakinya. Hadis tentang bengkak-bengkak kaki Rasulullah itu hadis yang ada di dalam sholat malam, bukan di dalam sholat wajib. Ya, bahkan ada seorang sahabat di dalam sholat wajib membaca surat panjang, dilaporkan sama Rasulullah, ditegur, jangan panjang-panjang, ya, baca aja yang pendek-pendek. Cuman pendeknya saat itu surat Al-A'la, bukan kulhu, gitu, ya. Tetapi nggak apa-apa kalau kita kan kalau pendek-pendeknya kulhu ya bu ya, kulhu aja, kulhu gitu. Jangan panjang-panjang, tarawihnya juga jangan panjang-panjang, ya, gitu. Karena tarawihnya habis sholat isya. Kalau mau tarawih yang panjang, sholat malam, ya, gitu. Habis sholat tarawih, sholat malam lagi boleh nggak? Boleh, ya. Kalau sudah witir, witir lagi boleh nggak? Nggak boleh. Pinter-pinter ya, luar biasa. Tidak ada gedung-gedung yang rusak, tetapi daya ledaknya lebih parah. Ya, daya rusaknya dari Ghazul Fikri itu lebih parah. Ya, dia tidak merusak fisik, tetapi dia merusak logika. Ya, gitu. Dia merusak konsep berpikir. Dia merusak apa-apa yang itu menjadi budaya kaum muslimin. Ya, ingat, bukan cuma melarang, tetapi kemudian memacu untuk lebih baik, tetapi hasilnya menghancurkan, gitu, ya. Nah, terus apa sarananya? Ya, ada 4 cara, ya. Yang pertama adalah at-taskik, ya. Taskik itu apa? Ragu-ragu, ya, menimbulkan keraguan-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap ajaran agamanya. Kenapa begitu? Artinya dibuat supaya orang muslim ini jarang ke pengajian. Ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tadarus, benar ya? Ya. Untuk apa? Untuk darus. Selain darus, kita disuruh oleh Allah untuk apa? Halo? Selain tadarus, selain darus kita disuruh untuk tadabur. Tadabur itu ngapain? Pemahaman, memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu caranya bagaimana? Datang ke pengajian. Karena ustadz-ustadz itu kan membedah ini ayatnya, ini hadisnya, begini pelaksanaannya, begini maksudnya, gitu. Jadi tadabbur Al-Quran itu jangan dipahami kita membaca terjemahan. Gitu. Kita membaca terjemahan kalau kita nggak tahu, akhirnya malah kita bingung. Gitu. Yang paling mudah tadabbur Al-Quran itu ya datang ke pengajian. Makanya kalau ustadznya itu serius, kita harusnya lebih senang. Daripada materinya 30%, gojeknya 70%. Tetapi kenyataannya enggak gitu ya. Yang enak itu kalau ustadznya lucu. Ustadznya lucu seneng aku. Ustadznya lucu. Jadi
isi materinya 30%, gojeknya 70%. Harusnya isi materinya 70%, gojeknya 30%. Gitu. Tetapi nggak disukai itu, ya. Ya, nggak disukai. Apalagi kalau di kelompok pengajian-pengajian yang desa-desa itu, wah, ora dinggo Ustadz ojo diundang meneh. Ya. Nah, yang kedua adalah taswih, ya, taswih, ya, yaitu pengaburan, ya. Tadi dibuat ragu-ragu, habis itu dikaburkan. Definisi jihad dikaburkan. Ya, tidak ada lagi jihad, ya, yang ada itu adalah bersungguh-sungguh saja. Jihad fil qital nggak ada lagi. Jihad dengan qital itu nggak ada lagi. Jihad dalam perang itu nggak ada lagi. Ya, sesungguhnya kita itu berjihad melawan hawa nafsu. Nah, gitu. Dipakailah hadisnya. Hadisnya benar. Gitu. Penyampaiannya benar, cuman menggunakannya nggak benar. Gitu. Ya, ada maksud terselubung. Ya, kenapa? Supaya jiwa-jiwa pemberani kaum muslimin tutup. Gitu. Kalau kita membaca kisah peperangan itu, ya, peperangan Rasulullah, ya, Rasulullah itu berperang, gitu. Kalau Rasulullah memerintahkan perang, maka berangkat berperang. Ya, ada kisah, ya, dalam perang Tabuk atau perang Khandaq, saya lupa begitu. 3 sahabat utama yang tidak berperang. Ya, mereka beralasan kepada Rasulullah karena saat itu cuacanya sangat dingin. Ya, sehingga lebih enak kemulan. Ya, maka tidak berangkat perang. Nah, pulang dari perang, mereka didiamkan oleh Rasulullah. Ya, tidak boleh diajak ngobrol. Gitu. Ini kondisinya begitu, gitu. Jiwa-jiwa mujahid, ya, jiwa-jiwa mujahid di dalam diri kaum muslimin dihilangkan. Coba kalau sekarang ada seruan jihad misalnya, ya, Baitur Rahman ada seruan jihad, maka kita wajib jihad ini, gitu. Pasti yang muncul alasan, wah, kita udah tua, kita ini, kita itu, kita ini, kita itu, gitu. Padahal kalau kita baca kisah-kisah, ya, di zaman Rasulullah itu, yang tua pun maju, saya ingin berperang, saya ingin berjihad, gitu. Tapi kamu udah tua, gitu. Enggak apa-apa, yang penting aku boleh berperang. Nah, jadi dia yang maju, tetapi yang larang sistem. Bukan maju untuk mengajukan kondisi permakluman. Gitu. Ini adalah bagian dari Ghusul Fikri, dikaburkan, ya, gitu. Kemudian dihilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam, gitu, ya. Saya Islam, ya, dikaburkan, dihilangkan, ya. Tidak lagi bangga terhadap Islam, begitu, ya. Nah, yang ketiga, ya, adalah tadwib, yaitu pelarutan, ya, pencampur adukan atau talbis antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Nah, gitu, ya. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Budaya jahiliyah yang sering kita lakukan. Oh, ini. Nggak tahu ya, ini benar apa enggak ya. Cuman kayaknya begitu sih. Menurut cerita-cerita orang begitu. Kalau tahun baru, ya. Kalau tahun baru, yang punya tahun baru siapa? Masehi. Yang punya tahun baru itu katanya sih, katanya non-muslim, ya. Ya, tahun baru Masehi begitu ya. Walaupun sekarang juga sudah jadi tahun muslim, tahun barunya orang muslim juga, gitu. Karena kita juga pakai kalendernya begitu. Di situ ada budaya menyumut mercon, ya. Kembang api, dar gitu. Nah, kemudian disurveilah di Indonesia, di Yogyakarta, di Minomartani.
Siapa yang paling banyak mengeluarkan uang untuk membeli kembang api itu? Ternyata kaum muslim, gitu. Menyumutnya dengan bangga banget. Jadir gitu. Ya. Habis juta-jutaan, nggak apa-apa. Aku seneng kok. Ya. Besok ada pengumuman Masjid Baitur Rahman membutuhkan sumbangan untuk membangun toilet, karena toiletnya cuma satu. Nah, ini mau dibangun lagi, ya 3. Nah, kebetulan ketahuan tadi yang beli petasan itu kaum muslimin, namanya Fulan, gitu. Pak Fulan, ya, Nak Fulan, ya. Ini ada sumbangan untuk hari akhirat. Kira-kira dia nyumbang nggak? Enggak ya, sepakat kita enggak ya. Gitu. Kenapa enggak? Karena kita sudah bisa membedakan. Gitu. Kenapa kita bisa mengatakan sama-sama tidak? Karena kita sudah bisa membedakan. Oh, orang-orang yang begitu, Islamnya begitu, pasti begitu. Islamnya begini, pasti begini. Islamnya begini, pasti begini. Coba proyek pembangunan toilet itu ditawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini, pasti langsung nyambut semua. Gitu. Ya. Nah, itulah salah satu ya tadwib, ya, pencampur adukan budaya, pemikiran, ya, budaya jahiliyah dengan budaya Islam. Nah, itu salah satu contoh, ya, gitu. Yang keempat adalah tagrib, ya, westernisasi, ya, sesuatu yang datang dari barat kayaknya asik. Asik. Teman saya itu dia punya perusahaan IT, gitu. Selama ini dia pakai MacBook, ya, pakai Apple yang digigit separuh itu, gitu. Kemudian dia bilang begini, mulai sekarang saya tidak mau lagi menggunakan Apple, gitu. Kaget kita semua, loh kenapa? Gitu. Karena pemilik Apple ini ternyata LGBT, gitu. Dan akhirnya dia berhenti menggunakan Apple, dia pakai ini yang biasa saja, gitu. Oh, ini keren nih, komitmen teman saya ini keren, gitu. Saya bilang, keren nggak, gitu. Ya, dia menolak LGBT, ya, dan karena dia tahu pemilik owner, ya, Stephen Jobs ini ada di sana, berdiri di LGBT, maka dia nggak mau pakai. Nah, gitu. Anak-anak kita yang lain yang masih bangga menggunakan iPhone, gitu. Itu juga adalah cara-cara, ya. Seolah-olah iPhone itu paling canggih, nah, gitu ya. Kalau hari ini di Cina sudah tidak ada lagi penggunaan iPhone, tidak ada lagi penggunaan Microsoft, mereka punya ini sendiri, ya, punya sistem sendiri, ya. Western, ya, mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, budaya, gaya hidup, dan apa saja yang datangnya dari barat. Nah, ini materinya semakin berat, ya. Gitu. Udahlah, kita cepatin aja. Selain itu, memanfaatkan berbagai saluran media, baik elektronik, digital maupun cetak, menyebarkan sarana-sarana yang dikenal dengan istilah 4F dan 5S. 4F itu fashion, ya, fun, food, foundation. Ya, ini cuma contoh, ya. Kalau kita makan di warteg, ya, itu kira-kira bergengsi apa enggak? Gengsi ya? Oh. Kira-kira kalau kita makan di warteg, itu kita pakai baju seadanya saja atau baju bagus? Seadanya.
Kalau kita makan di McD ya, atau KFC, itu kita pakai baju seadanya atau pakai baju yang agak bagus? Eh? Saya belum pernah tuh lihat ada orang Muslim yang kesana pakai aja, dia bisa pakai daster ya pakai daster aja ke KFC. Kalau ke warteg pakai daster nggak apa-apa, tapi kalau KFC nggak mau dia pakai daster, gitu. Malu, bangga, bawa pulang McD, bangga, bawa pulang, gitu. Food, ya, foundation, ya, S5S, pertama song, ya, sing a song, ya, lagu, ya, nyanyi lagu barat, ya, di acara pesta pernikahan, bangga, ya, suruh nyanyi, nasid, apa, selawatan, selawatan ini apa judul selawatan ya? Banyak ya, ya. Santri Joso sekarang sudah mulai merilis banyak sekali selawatan-selawatan, ya. Misalnya selawatan Naria, ya, selawat Naria, ya, gitu. Itu sudah dibuat jadi musik-musik yang bagus, ya. Nah, coba dicek mobilnya, di dalam mobilnya lagunya lagu from western atau selawatan. Nah, dicek aja, gitu, gitu. Kemudian sinema. Wah, ini kalau grup WhatsApp, ya, saya punya grup WhatsApp anak-anak teknik kimia, ya, UGM, ya, gitu. Kebetulan saya dulu kuliah di teknik kimia Universitas Gadjah Mada, jadi punya grup WhatsApp. Kalau mereka cerita itu Netflix, gitu. Nonton Netflix, wah Netflix bagus ini, ada cerita begini, anu ini, film ini, gitu. Gitu. Semuanya film aja, gitu. Gitu. Nanti kalau kita nyeletuk, sudah baca Quran belum? Gitu. Jawabannya udah ketahuan. Ya. Kalau nonton drakor 2 jam betah. Nek moco Al-Quran 2 jam wegah. Tetapi itu ibu-ibu di luar sana. Kalau yang di sini tidak. Apa? Tidak beda. Gitu. Ya. Sport. Nah, sport juga sama. Ya, dibuatlah Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Jerman. Ya, hafal kita nama-namanya, ya. Ya, pemain Liga Inggris, bahkan beberapa dari kita bangun, ya, di sepertiga malam yang terakhir, ya, bukan untuk menunaikan qiyamul lail, tetapi untuk nonton sepak bola, sport, ya, gitu. Nah, kalau MotoGP itu biasanya jam 5, jam 6 sore, kadang maghrib. Nah, maka sholatnya dipercepat. Gak usah sholat di masjid. Nanti ketinggalan MotoGP. Valentino Rossi kalau belok enak banget itu. Nanti kalau kita kelewatan satu, ini ternyata udah selesai. Wah, rugi. Ya, gitu. Maka kalau MotoGP, cuman sekarang Valentino Rossi sudah nggak main ya. Ini sudah nggak menarik. Gitu. School, ya. Ya, school juga begitu. Ya, tetapi kalau di Jogja alhamdulillah SDIT sudah banyak ya, dan banyak sekali yang suka memasukkan anaknya SDIT. Tetapi selain SDIT juga banyak sekolah-sekolah dari luar ya. Misalnya Olivan ya, TKSD Olivan di dekat Taruna Al-Quran itu juga ada apa namanya? Saya lupa itu. Di Maguwo sana juga ada itu di daerah apa namanya itu. Nah, itu ya. School ya. Pokoknya sesuatu yang dari barat ya. Nah, semuanya itu tujuannya untuk apa? Pertama untuk merusak akhlak, ifsad al-akhlak, merusak akhlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Gitu. Jadi ini akan terus ya, akan terus ifsad al-akhlak. Tujuannya dari Ghusul Fikri tadi adalah akhlaknya kaum muslimin dirubah. Ya, gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah tazhim al-fikrah, menghancurkan pemikiran. Ya, gitu. Ya, kalau ini kita sudah agak susah ya, karena memang sudah banyak pemikiran-pemikiran kaum muslimin yang sudah rusak, ya, gitu. Ya, gitu. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu Al-Quran dan pada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Jadi setelah perang salib itu, ya, kita ini bukan cuma melawan manusia, ya, tetapi kita juga punya satu musuh abadi, ya, yaitu iblis, ya, dan keturunannya. Nah, ini tambah lagi kita, gitu. Jadi perang fikrah tadi belum selesai, kita masih dimasukin lagi, ditambah perang kita melawan iblis dan antek-antek, gitu. Nah, sampai-sampai kalau sekarang itu ya iblis itu kayaknya sudah mulai pensiun, ya, gitu, ya. Ada video orang tua, ya, anaknya itu diikat tangannya di tiang, ya. Barusan saya lihat ini video ini. Kemudian dipukul, gitu. Ya, dalam video itu tidak dijelaskan salah anaknya apa, gitu. Tetapi dipukul dengan seperti memukul hewan, gitu. Seperti memukul hewan, gitu. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Karena ketika orang menikah, ya, niatnya bukan untuk ibadah, gitu. Ya kan? Gitu. Nah, maka kalau kita punya anak itu, kalau mau nikah, tanya, kamu mau nikah itu mau apa? Kalau tidak untuk ibadah, itu nggak usah nikah, gitu. Nanti tidak kuat menghadapi berbagai macam cobaan, gitu. Ya kan? Gitu. Bahwa laki-laki from Mars dan perempuan from Venus itu pasti berantem, pasti ada tidak cocoknya, ya. Jangankan suami istri, ya, atasan sama bawahan aja bisa berantem, gitu. Apalagi suami istri yang ketemu pagi, siang, sore, malam, pasti, gitu. Nah, kalau tidak dilandasi oleh agama, maka ini akan rusak. Oh ya, yang terbaru yang masih hangat. Sekarang lagi hidup, ya, child free, ya. Ini lagi mewabah ini di kalangan remaja-remaja, ya. Child free. Apa child free? Tidak punya anak, gitu, ya. Kenapa? Karena mereka berpikir bagaimana kita mau punya anak, ngasih makannya pakai apa, kerja aja susah, ya. Padahal yang ngasih makan anak-anak kita adalah Allah. Anak itu dilahirkan membawa rezeki. Konsep ini sudah hilang. Ya, kepada anak-anak kita konsep ini sudah hilang. Gitu. Yang mereka tahu adalah aku kerja, aku dapat duit.
Mereka tidak punya ilmu bahwa sesungguhnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Konsep-konsep ini sudah mulai hilang dari anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena itu tadi yang hadir di acara pengajian-pengajian itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampun sepuh. Ya. Nah, anak-anak mudanya tidak tertarik dan tidak ditarik, tidak tertarik dan tidak ditarik. Alasannya kebebasan. Gitu. Ini Ghazul Fikri. Nah, gitu. Yang ketiga, idhaba bil saksiyah, melunturkan atau melarutkan kepribadian. Ya, kepribadian kaum muslimin sudah tidak nampak lagi. Ya, yang muncul adalah kepribadian-kepribadian dari orang-orang Barat. Nah, begitu. Kalau orang Barat sudah semakin Islami loh. Gitu. Malah kita yang semakin tidak Islami. Gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, artinya aja ya, mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur, ya. Sehingga kamu sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga satu. Kenapa hal ini terjadi? Ya, salah satunya karena kita membiarkan anak-anak kita berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama. Dan kita biarkan. Gitu, ya. Istri saya beberapa waktu yang lalu mengkhawatirkan anak saya yang terakhir. Gitu. Dia bilang, aku agak tidak suka kalau anak ini bergabung dengan circle kelompok itu. Nah, gitu. Gitu. Nah, kenapa? Gitu. Nah, aku nanya, kenapa? Gitu. Karena mereka itu ada berempat atau berlima, gitu. Dulu pernah kita ke sana, begitu, istri saya ke sana, dia menemukan di antara 5 orang ini 2 orang pakai jilbab, termasuk anak saya, 3 orang tidak pakai jilbab. Gitu. Oh, gitu. Anak saya udah kelas 5 SD. Yang ragil. Oh gitu. Apa yang dikhawatirkan? Khawatirkan nanti lama-lama dia terikut ini. Akhirnya tidak pakai jilbab itu biasa. Si anu aja enggak, si anu aja enggak, si anu aja enggak. Nah, gitu. Gitu. Tetapi kalau main dengan circle yang satu kelompok ini tenang. Karena ini adalah circle kelompok para penghafal Quran. Maka kemudian ketika anak saya beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu minta izin, ya, Abi, Umi minta izin apa mau sholat tarawih di mana, di rumahnya si ini, ya, circle yang ini tadi. Istri saya langsung dengan tegas mengatakan tidak boleh. Ah, gitu. Ya. Gitu. Dijaga anak kita itu, gitu. Kalau dia terlalu dekat dengan circle yang jauh dari pelaksanaan Islami, ya direm. Gitu. Bawa dia kemana? Bawa dia ke rumah tahfiz, ke circle orang-orang yang suka menghafal Quran, gitu. Supaya dia tersibgoh. Nah, begitu. Tetapi waktu jualah yang menentukan, materinya harus segera diakhiri, ya, karena ini sudah mau berbuka puasa, ya. Yang keempat dan kelima adalah aridah, artinya menumbangkan akidah, dan yang terakhir ada al-wala lil kafirin. Setelah semuanya tadi, maka akhirnya tumbanglah akidah kita, akidah kaum muslimin, dan muncullah wala, ya, loyalitas kepada kaum kafir. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Masih ada sedikit tentang paham-paham atau ideologi-ideologi, ya kita akan sampaikan nanti, ya, di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu keluarga kepada masyarakat yang tidak menyampaikan apa-apa dari kami beratnya. Supaya kita waspada dengan hati-hati kita seperti itu. Baik karena waktu yang terbatas, kita tutup saja kajian pada ini dengan bacaan al-Fatihah dan doa untuk Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. untuk besok insya Allah kajiannya temanya tentang ilmu bagi waris. Ngobrol nanti nanti. Baik, pemilihan Tobi Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Nah,